Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Aska Audira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Mulai tingginya harga minyak goreng curah di pasaran yang menyentuh di angka 17.000 per liter membuat usaha menengah kecil menjerit. Seperti halnya yang terjadi di sentra pembuatan keripik di Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar untuk membeli minyak goreng. Alhasil omset pun berkurang. Kenaikan harga minyak goreng curah di pasaran yang saat ini sudah menyentuh di angka Rp17.000 per liter berdampak langsung pada usaha kecil menengah, salah satunya sentra pembuatan keripik di Kota Cimahi, Jawa Barat. Setiap harinya keripik buatan Yayat Hidayat ini bisa menghabiskan 450 liter minyak goreng curah. Dengan naiknya harga minyak goreng membuat ongkos produksi pun meningkat. UMKM keripik ini tidak mempunyai pilihan dalam menaikkan harga keripik ataupun memperkecil ukuran. Karena hal itu jika dilakukan akan berdampak pada berkurangnya jumlah pembeli. Yayat pun mengurangi omset penghasilannya untuk menutupi biaya pembelian minyak goreng yang saat ini tengah mahal di pasaran. Lagi rame-ramenya jualan waktu kelangkaan minyak, ya diambil. Nah itu pasar lagi ramai, ya alhamdulillah ya keras. Kalau naiknya agak besar memang ada pengaruh, ya otomatis ke penghasilan juga, mengurangi penghasilan. Ongkos produksi itu yang membesar ya Pak ya? Kalau produksi kan biasa, ini kalau pelakunya tetap apalagi menurun ya, penghasilan. Yayat dan UMKM lainnya berharap agar pemerintah bisa ikut serta dalam menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Dari Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Komunitas mobil listrik Wuling Electric Vehicle Indonesia atau WEVI memecahkan rekor muri dengan melakukan pengisian daya mobil listrik terbanyak pada satu waktu dan lokasi yang berlangsung di salah satu hotel di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Pada pemecahan rekor tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari sejumlah daerah di Indonesia. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Museum Rekor Indonesia atau MURI memberikan penghargaan kepada komunitas mobil listrik yang tergabung dalam Wuling Electric Vehicle Indonesia atau WEVI. Setelah berhasil melakukan pengisian daya mobil listrik terbanyak pada satu waktu dan lokasi. Dalam pemecahan rekor tersebut diikuti sebanyak 120 unit mobil listrik yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti dari chapter Bandung, Jakarta, Yogyakarta, chapter Lampung, dan daerah lain di Indonesia. Menurut Ketua Umum WEVI Denny Sukatno, selain melakukan Kopdarnas, komunitas ini juga berhasil mencetak rekor pengisian daya mobil listrik terbanyak. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mengkampanyekan penggunaan mobil listrik. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita di tanggal 13-14 Juli ini kita komunitas WEVI, komunitas mobil listriknya Wuling gitu ya. Kita tuh ada REV, ada Bingo EV dan ada Klot EV. Kita melakukan Kopdarnas, jadi Kopdar nasional bertempatan di Soreang di hotel di Grand Sunshine ya. Kita memang tidak hanya sekedar Kopdarnas, tapi kita ada misi yaitu kita membuat sejarah, mencatatkan rekor muri gitu ya, pengisian daya mobil listrik terbanyak di satu lokasi dan di satu tempat. Jadi dengan terus berkembangnya mobil listrik Indonesia, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran bagi mereka yang hendak beralih menggunakan mobil listrik, di mana saat ini sudah banyak terdapat stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan.
Dunia perkooperasian tanah air kini sedang dikebut untuk pemerataan kesejahteraan, seperti yang dilakukan Icopin University. Mereka gencar menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sejumlah negara-negara tetangga untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam rangkaian kegiatan Disnatalis ke-60, Icopin University terus menggalang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memuluskan jalan meraih Indonesia Emas 2045. Seperti yang disampaikan Kepala LL Dikti 4 Wilayah Jabar Banten yang mendukung penuh kemajuan koperasi Indonesia. Icopin juga terus mengajak seluruh pihak berkolaborasi terjun dalam dunia koperasi. Rektor Icopin menyebut apa yang tengah dikerjakan saat ini diharapkan dapat memberikan makna pengaruh terhadap berkembangnya koperasi di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Yang segera mudah-mudahan bisa memberikan makna, pengaruh terhadap perkembangan koperasi di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Nah, itu yang pertama. Ya, mengapa demikian? Karena kita bisa buktikan di dunia ini, ya, koperasi itu bermanfaat besar sekali kalau kita mau maju bersama. Diketahui saat ini perkembangan koperasi di Jawa Barat secara kuantitas meningkat, namun secara kualitas hanya 30 hingga 40% saja yang berjalan dengan baik. Guna mewujudkan hal tersebut, seluruh pihak harus memahami Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Bawaslu terus melakukan skema titik cegah jelang Pilkada Karawang, Jawa Barat. Salah satu yang dilakukan yakni dengan menggelar Bawaslu Go to Campus dalam meningkatkan pengawasan partisipatif terutama di kalangan mahasiswa. Kegiatan Bawaslu Go to Campus ini dilakukan Bawaslu Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan yang digelar di kampus STIT Rakean Santang tersebut memfokuskan pengawasan partisipatif, terutama dalam upaya pencegahan serta pengawasan dengan melibatkan mahasiswa. Sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Go to Campus ini juga sebelumnya telah digelar di beberapa kampus lain, seperti Universitas Singapura Bangsa Karawang dan beberapa kampus lainnya. Para mahasiswa ini diberikan pemahaman tentang pemilu, terutama soal pelanggaran pemilu di setiap tahapannya. Asosiasi pengawasan partisipatif yang kita berikan tema adalah Bawaslu Go to Campus. Yang intinya kita mengajak para mahasiswa untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif yang diberikan oleh kita diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi dalam kegiatan ini kita memberikan materi tentang apa sih pengawasan partisipatif, terus bentuk pengawasan partisipatif ini bagaimana, terus tujuan dari pengawasan partisipatif ini bagaimana. Sosialisasi pengawasan partisipatif menjadi skema titik cegah yang kini terus dilakukan Bawaslu Kabupaten Karawang. Tak hanya menyasar kalangan mahasiswa, sosialisasi pengawasan partisipatif ini juga akan terus dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat lain, seperti komunitas, organisasi kepemudaan, termasuk lembaga sosial masyarakat dan pelajar. Dari Karawang, Jawa Barat, Husnah Bareisi melaporkan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Bekasi menggelar Jelajah Cita-Cita bersama anak-anak usia 6 hingga 12 tahun dengan memberi berbagai pemahaman seputar dunia bisnis di PLN dan proses kerjanya. Berlokasi di ruang serbaguna PLN Bekasi, puluhan anak usia 6 hingga 12 tahun ini diberi aneka pemahaman yang seru dan menarik, berkonsep jelajah cita-cita dengan ilmu kelistrikan sejak dini. Menjelang Hari Anak Nasional 2024, pihak PLN Bekasi menggambarkan bahwa kesuksesan sebuah perusahaan tidak hanya diukur oleh prestasi bisnisnya, namun juga oleh sebaik apa perusahaan tersebut mampu melayani masyarakat, melindungi sumber daya, dan memberikan perubahan dalam kehidupan banyak orang, termasuk di bidang pendidikan. Kegiatan ini menggandeng komunitas ibu profesional regional Bekasi. Dalam pelaksanaannya, pihak PLN membagikan paket alat tulis dan bingkisan dalam acara ini. Manajer PLN UP3 Bekasi, Dona Sinatra, memaparkan juga terkait seluruh satuan tugas di PLN,
meliputi bagian transaksi energi, jaringan, keuangan dan umum, serta tim K3 yakni keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui kegiatan ini, diharapkan keberadaan PLN terus membawa manfaat positif tidak hanya menyediakan pasokan listrik yang berkualitas kepada masyarakat, melainkan menghadirkan kebahagiaan dengan berbagai upaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara dengan berbagai berita seputar hukum dan kriminal. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.